Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bunda Nen. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi hakikat ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, ya, al-kimia, ya, yang artinya perubahan materi. Jadi oleh ilmuwan Arab Jabir Ibnu Hayyan, ya, sehingga ilmu kimia ini secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi yang lain. Secara lengkapnya, ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Ya, jadi hakikat ilmu kimia itu, ya, benda itu bisa mengalami perubahan baik secara bentuk, ya, maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain. Nah, perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat dari benda tersebut. Jadi kalau berubah itu sifatnya akan berubah, beda dari sifat asalnya. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, peranan ilmu kimia. Ya, jadi peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang, ada bidang kesehatan, bidang teknologi, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau dalam bidang kesehatan, nih ya bisa dilihat. Jadi ilmu kimia itu sering digunakan sebagai obat-obatan, sehingga ada ilmunya khusus yang disebut dengan kimia farmasi, ya. Nah, tapi sebetulnya di samping obat-obatan juga bisa untuk yang lainnya ya. Nah, contohnya apa? Ya, yang paling sederhana itu yang sering digunakan misalnya etanol. Etanol itu merupakan jenis dari alkohol yang digunakan sebagai pelarut atau untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Ya. Ya, selanjutnya dalam bidang pertanian. Ya, ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan pupuk. Nah, kenapa pentingnya pupuk? Jadi pupuk itu merupakan zat tambahan atau nutrisi tambahan untuk tanaman, karena diharapkan tanaman itu bisa mendapatkan nutrisi yang baik sehingga hasil panennya juga baik, ya. Kemudian bidang pangan. Nah, ini ya, setiap hari kita makan, ya, kita minum banyak bahan-bahan pangan itu ya dari bahan kimia, ya, mengandung kimia. Jadi nanti sangat berhubungan dengan bidang pangan, ya, baik dalam makanan sehari-hari, ya, yang kita gunakan, nasi, ya, kue, sayuran, banyak. Kemudian dalam bidang rumah tangga, nah, ya, setiap hari kita mandi pakai sabun, sampo, pasta gigi, buat nyuci juga, ya, ada deterjen, ada misalnya untuk pembersih lantai, ada kosmetik nih buat yang perempuan, ya, laki-laki juga pasti ada kosmetiknya ya. Ya, cuma tidak sebanyak perempuan. Ya. Dalam bidang permesinan, dalam bidang permesinan, kimia itu mempelajari sifat dan komposisi logam, ya. Jadi biasanya dipakai untuk pembuatan mesin, kemudian bahan bakar, minyak, pelumas, ya, pelumas mesin. Jadi nanti itu berhubungan dengan kimia. Bagaimana sih logam yang baik? Misalnya campurannya seperti apa? Kita mau gunakan apa? Unsur apa yang kita gunakan logamnya, seperti itu. Atau bahan bakar, nih bahan bakar ini gas, ya. Tuh, atau bahan bakar untuk kendaraan misalnya ada apa? Pertamax, ya, Pertalite, ya.
Kemudian dalam bidang geologi. Nah, geologi itu berarti berhubungan dengan penelitian batu-batuan, ya. Contohnya penambangan gas dan minyak bumi. Kalau tadi mempelajari tentang pencampuran minyak buminya ya kalau di industri atau misalnya logamnya atau gasnya. Nah, tapi kalau di geologi itu di buminya itu kita mencari minyak bumi dan gasnya, ya. Kemudian bidang biologi. Ya, dalam tubuh kita ini terjadi reaksi kimia sehingga kita perlu mempelajari kimia yang berhubungan dengan biologi. Nah, biasanya juga disebut biokimia ya, karena nanti akan mempelajari karbohidrat, protein, enzim, kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di dalam tubuh ya. Nah, itu contoh. Atau misalnya dalam tumbuhan, bagaimana terjadinya fotosintesis ya kan, itu ada reaksinya. Nah, ya, itu jadi berhubungan kimia dan biologi. Kemudian dalam bidang hukum. Nah, memang secara ini masa sih kimia berhubungan sama hukum? Ya, nah, tapi memang dalam permasalahan hukum biasanya kimia itu digunakan untuk mengidentifikasi, misalnya dalam kasus kriminalitas ya, ditemukan misalnya mayat, atau misalnya ada perebutan misalnya anak kayak gitu ya. Tapi untuk memastikannya secara genetik, nah itu digunakan tes DNA ya. Bidang teknik sipil. Nah, teknik sipil ini itu banyak dengan bahan bangunan. Contohnya apa? Cat ya, paku, paralon atau PVC, polivinil klorida, lem. Nah, itu campuran dari bahan-bahan kimia. Nanti di kimia dipelajari ya, bagaimana membentuk pipa paralon yang kuat atau lem yang kuat, cat yang baik ya. Bidang arkeologi. Nah, ilmu arkeologi identik dengan fosil-fosil. Nah, ini untuk menentukan usia dari fosil tersebut kita bisa melakukan dengan radioisotop ya. Radioisotop yang biasa dipakai itu karbon 14. Jadi nanti bisa diketahui usia fosil ini misalnya berapa umurnya, jutaan tahun atau berapa tahun atau ribuan tahun ya. Nah, bidang peternakan. Nah, sekarang itu ya, kalau dalam bidang peternakan banyak hampir sama dengan pertanian tadi, bisa untuk nutrisi, bisa juga untuk pengolahan limbahnya. Limbah pertanian ini kita bisa manfaatkan ya untuk menjadi bahan bakar seperti pemanfaatan biogas ya. Nah, itu yang dihasilkan dari limbah peternakan. Nah, dalam bidang fisika biasanya itu berhubungan sama magnet atau kelistrikan, karena pada saat terjadinya listrik itu terjadi perpindahan elektron ya. Bidang komputasi. Nah, ini ya untuk yang jurusan RPL atau TKJ. Emang kimia ada gitu hubungannya sama komputer? Nah, kalau kita perhatikan, komputer itu sendiri terbuat dari apa? Nah, ayo, iya, jadi casingnya itu dari plastik. Nah, di dalamnya itu kan ada memori ya, ada RAM, ada motherboard itu ya. Nah, di dalam motherboard juga itu ya, yang digunakan untuk memori, microchip itu terbuat dari silikon. Nah, itu dipelajari di kimia. Apa sih silikon itu? Strukturnya seperti apa? Ya, kenapa pakainya silikon, nggak pakai besi gitu ya? Ya. Di bidang iptek, nah ini yang energi terbarukan ya. Jadi yang yang paling canggih sekarang itu terciptanya pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ini juga resikonya cukup
besar. Kalau terjadi kebocoran nanti bisa menimbulkan radiasi ya. Nah, jadi yang digunakan ini adalah pemecahan atau penggabungan inti atom untuk menghasilkan energi yang baru dan sangat besar energinya ya. Jadi seperti apa, ya lebih besar energinya. Jadi segala sesuatu baik hidup ataupun bukan, baik padat ataupun cair, terbuat dari susunan yang paling dasar yang disebut dengan unsur kimia. Sehingga kita tidak lepas dari ilmu kimia ya. Jadi terjawab ya pertanyaan materi sebelumnya, kenapa kita harus belajar kimia ya. Penting gak sih kita belajar kimia ya. Jadi diharapkan nanti kalau sudah memahami ilmu kimia ya, bisa memberikan inovasi yang berguna bagi kehidupan manusia ya, bagi kehidupan lingkungan sekitar, baik bagi diri sendiri ya. Oke. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya, gratis loh. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar di rumah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.